Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi, bisa berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah teladan yang mana di zaman sahabat Anas bin Malik. Saya akan mengkisahkan Zaid Al-Hasan, seorang pemuda miskin yang bisa bangkit dengan berkahnya sholawat anasyah atau sholawat 7 kata. Nah sahabat Kahfi, ini bisa sahabat terapkan untuk berbagai macam hajat. Nah untuk semua sahabat Kahfi, maka dari itu tonton dari awal sampai akhir. Sahabat silahkan yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, silahkan bisa di nomor telepon 0822 4071 5530 ya sahabat Kahfi. Dan yang belum menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, silahkan ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Sahabat, kita langsung aja ke tema pembahasan. Di zaman sahabat Anas bin Malik ada salah satu pemuda, beliau namanya Zaid Al-Hasan. Beliau semenjak kecil udah ditinggalkan ya. Yang mana orang tuanya ini meninggal dan beliau tinggal bersama ibunya. Ibunya ini seorang buruh ya, buruh di pasar yang hanya disuruh. Itu pun tidak terus-terusannya sahabat. Nah, Zaid Al-Hasan ini ya sahabat, sehari-hari aja untuk makan aja masih kesulitan gitu kan. Kalau kita kan makan sekali, 2 kali, 3 kali, tinggal maunya kita mau berapa kali gitu. Ini Zaid Al-Hasan ini hidupnya itu betul-betul dengan kemiskinan. Nah, Zaid Al-Hasan ini karena beliau ditinggalkan seorang ayahnya gitu ya. Jadi ibunya pun pendidikan agamanya bisa disebutkan sangat minim. Jadi Zaid Al-Hasan ini hanya bisa disebutkan ya, seorang pemuda yang kurang ilmunya, kurang hartanya. Udah deh gitu kan, kalau ini mah udah sangat inilah gitu, sangat apa namanya tuh, sangat minim dalam segala hal. Ya sahabat, singkat cerita, Zaid Al-Hasan ini ada tinggal di luar Madinah ya, gitu ya. Nah sahabat, Zaid Al-Hasan ini merasa kebingungan, ngerasa benar-benar ya bisa disebutkan kalau ini mah tidak tahu harus bagaimana lah, kehilangan arah gitu kan ya. Kadang untuk makannya aja gitu ya, itu pun Zaid Al-Hasan ya terkadang misalnya ada yang nyuruh bawain air gitu ya, suruh-suruh, itu pun kalau ada gitu ya sahabat. Nah singkat cerita, Zaid Al-Hasan ini, beliau ini jalan karena kelaparan gitu ya, jalan terus itu kan. Pokoknya yang didapat Zaid Al-Hasan ini hanya cukup untuk makan gitu ya. Makan pun nggak bikin kenyang ya sahabat. Tapi Zaid Al-Hasan ini entah kenapa gitu ya, pas waktu karena sering lewat ke arah situ gitu ya, di arah Madinah ini gitu ya, Zaid Al-Hasan ini melihat masjid. Begitu masjid sangat haus karena panas yang sangat terik gitu, haus, tiba-tiba melihat masjid ya sahabat. Begitu lihat masjid ya, karena pengen minum ya, akhirnya masuk ke masjid dan ketemu sama salah satu jemaah masjid yang ada di masjid tersebut gitu ya sahabat. Nah, akhirnya ada salah satu bapak-bapak yang bisa disebutkan usianya ya kisaran 50-60 gitu kan, bertanya, "Wahai anak muda, kenapa kamu bengong? Kenapa kamu sangat bingung?" gitu ya. Nah akhirnya sedikitnya menceritakan gitu, bahwa beliau ini lagi kelaparan dan kehausan. Nah akhirnya udah gitu ya, akhirnya si Zaid Al-Hasan ini diajaklah sholat ya. Pas begitu habis sholat, pemuda itu ngobrol lah sama tadi ya, yang bapak-bapak yang tadi yang diceritakan tadi gitu ya. Akhirnya Zaid Al-Hasan ini
dikasih sarannya apa? Dekat terus sama Allah, jangan sampai tinggalkan yang 5 waktu. Akhirnya Zaid Al-Hasan sering ke masjid. Akhirnya di situ ya sahabat Kahfi, Zaid Al-Hasan ini ketemu sama yang namanya Amrullah gitu ya. Di situ ada namanya seorang laki-laki Amrullah, yang mana Amrullah ini ya sahabat, beliau salah satu bisa disebutkan bukan sahabat Anas bin Malik, bukan gitu. Jadi intinya pernah santri lah gitu, kalau bahasa ini santri gitu ya. Pernah diberikan amalan sama sahabat Anas bin Malik, yakni sholawat Anasiyah gitu ya. Persis seperti baginda Nabi memberikan kepada sahabat Anas bin Malik gitu kan. Wahai, nah kalau Amrullah ini ya, Tuan Amrullah ini kepada si pemuda ini memberikan, wahai tahukah gitu ya, kamu wahai anak muda, ada amalan yang mana jikalau kita mempunyai kesulitan, jikalau kita punya hutang, jikalau kita punya cita-cita, akan dikabulkan. Nah, lantas Zaid Al-Hasan ini merasa bahagia sekali gitu kan. Lalu Abdullah itu bertanya, apa yang kamu pikirkan sekarang wahai anak muda? Nah, Zaid Al-Hasan ini menjelaskan bahwa, wahai Tuan, saya ini miskin, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini hilang harapan dan merasa kehilangan arah. Nah akhirnya Tuan Amrullah ini gitu ya memberikan amalan, wahai anak muda, nama kamu siapa gitu, kalau bahasa ini kan gitu ya. Akhirnya Zaid Al-Hasan bilang, Zaid Al-Hasan. Akhirnya diberikan amalan sholawat Anasiyah, diamalkannya ya sahabat. Beliau itu karena Zaid Al-Hasan ini merasa bahagia, bersyukur karena menemukan gitu ya apa keajaiban keyakinan. Yang pertama ya, baru gitu aja udah mendapatkan keajaiban keyakinan, karena yakinnya masya Allah, yang mana harapan yang selama ini tidak ada mulai datang. Akhirnya ya sahabat, bukan sahabat apa namanya itu, Tuan Amrullah ini memberikan kepada anak muda itu Zaid Al-Hasan sholawat Anasiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, yang mana beliau disuruh diamalkan dengan tata cara yang khusus. Masya Allah, akhirnya Zaid Al-Hasan pun mengamalkan. Sepulang dari masjid, Zaid Al-Hasan seperti menemukan harta karun. Beliau langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Pas begitu sampai ke rumahnya, ibunya pun bertanya, wahai anakku, kenapa kamu sepertinya mendapatkan kebahagiaan? Kamu mendapatkan harta apa? Atau kamu mendapatkan uang banyak atau gitu? Bilang ke ibunya, alhamdulillah saya udah menemukan yang selama ini harapan yang hilang, masa depan yang suram, akhirnya bisa ketemu. Apa itu? Ibunya pun penasaran, akhirnya menjelaskan sholawat Anasiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah akhirnya ibunya pun langsung memberikan motivasi, kalau ininya mah, lah kamu selama ini selalu murung, kamu ini merasa tidak percaya diri, tapi baru saja kamu ngamalin, udah datang sebegitu hebatnya keajaiban keyakinan yang ada padamu nak. Nah seperti itulah gitu ya. Akhirnya Zaid Al-Hasan mengamalkan. Berjalannya waktu ya sahabat, Zaid Al-Hasan ini ya kurang lebih sekitar 3 minggu terus gitu ya ngamalin. Masya Allah, di sini mulai keajaiban kecil datang. Satu, ketenangan, ketentraman, bisa beribadah dengan mudah. Dan alhamdulillah pas begitu mau ke masjid, beliau Masya Allah ketemu sama seorang laki-laki yang memperhatikan. Nah ternyata di situ beliau diberikan makanan yang mana cukup untuk 1 bulan bersama ibunya. Masya Allah. Akhirnya lanjut ke masjid. Tidak sampai di situ ya sahabat, gitu ya. Keajaibannya sampai Zaid Al-Hasan ini merasakan yang sangat
bahagia, merasakan yang sangat bersyukur gitu ya. Jadi pas yang selama ini merasa kesulitan dari segi makanannya sampai harus cari kesana kesini, tetapi rezeki datang menghampiri Zaid Al-Hasan. Alhamdulillah, berjalannya waktu ibunya pun menguatkan bahwa sholawat Anasyah ini sangatlah dahsyat, bukan hanya sebatas Zaid Al-Hasan, ibunya pun Masya Allah mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Nah sahabat, berjalannya waktu karena Zaid Al-Hasan ini terus riyadoh atau mengamalkan sholawat 7 kata atau sholawat Anasyah ini, pas begitu habis dari masjid beliau langsung ke pasar, karena beliau di samping itu suka jalan ke pasar sambil mencari pekerjaan. Di situ tiba-tiba pas lagi duduk sambil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, datang seorang laki-laki, seorang saudagar lah gitu ya, kalau ini mah pengusaha lah gitu kan, bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu seperti bahagia sekali gitu kan. Apa jawaban Zaid Al-Hasan? Saya menemukan masa depan yang sangat dinanti-nanti yang selama ini hilang. Padahal gitu ya, ternyata gitu ya sahabat, si pengusaha tadi itu udah memperhatikan sudah lama, udah mengetahui bahwa Zaid Al-Hasan ini seorang yang miskin, seorang yang bisa disebutkan ya miskin ilmunya, miskin lah pokoknya, miskin semiskin-miskinnya gitu kan. Tapi merasa aneh, seorang pengusaha ini, Zaid Al-Hasan ini seorang yang miskin, tetapi Masya Allah tampak di wajahnya itu orang yang benar-benar mempunyai keyakinan, yang mempunyai keimanan, yang mempunyai kejujuran gitu. Nah akhirnya Zaid Al-Hasan, keajaibannya selanjutnya, beliau ditawarkan kerja di tempat pengusaha tadi. Akhirnya Zaid Al-Hasan mendapatkan keajaiban, mempunyai pekerjaan yang selama ini dinantikan. Masya Allah, berjalannya waktu ya sahabat, setahun perubahan Zaid Al-Hasan sangat signifikan. Dan 2 tahun pengusaha itu di toko tersebut karena dikelola oleh Zaid Al-Hasan signifikan gitu kan. Bahkan si pengusaha itu bertanya, apa rahasianya wahai Zaid gitu kan. Terkenalnya beliau Al-Hasan apa yang membuat apa rahasianya gitu kan. Padahal kamu sepertinya kalau mengerjakan seperti biasanya, tapi karena dengan bersyukur dan beliau mengamalkan sholawat, Masya Allah, akhirnya beliau menceritakan yang beliau amalkan sholawat Anasyah tadi itu ya sahabat. Nah berjalannya waktu terus Zaid Al-Hasan akhirnya ditikahkan bersama putri sematawayangnya si pengusaha ini. Masya Allah ya sahabat, cara Allah itu sangat luar biasa. Zaid Al-Hasan yang tadinya miskin ilmu, miskin harta, sekarang kebalikan dari itu, Zaid Al-Hasan menjadi seorang pemuda atau seorang laki-laki yang sukses dunia akhirat. Kenapa sukses dunia akhirat? Karena beliau di samping mengamalkan sholawat, rajin ibadahnya, rajin sholat malamnya, rajin duanya, rajin melakukan sedekahnya. Nah sahabat, sampai Zaid Al-Hasan ini mempunyai keturunan yang sangat banyak, dan alhamdulillah keturunan-keturunannya pun menjadi seorang pengusaha sukses. Dan di tempat beliau gitu kan, bisa disebutkan di kota Madinah gitu ya, di zaman beliau sahabat Anas bin Malik, beliau terkenal Zaid Al-Hasan yang kaya raya, lahir dari seorang yang tidak punya apa-apa, tetapi dengan kejujuran, dengan sholawat Anasyah bisa menjadi wasilah sukses untuk Zaid Al-Hasan ini. Nah setelah itu ya sahabat, setelah Zaid Al-Hasan ini sukses, ketemu lagi sama Tuan Amrullah yang pertama kali memberikan amalan sholawat Anasyah ini. Tetapi Masya Allah, Zaid Al-Hasan ini tidak berubah, malah lebih giat lagi. Beliau tidak meninggalkan sholawat Anasyah. Masya Allah, 12.000 sehari diamalkan. Bukan hanya sebatas keberkahan beliau dari segi hartanya, tetapi Masya Allah
Beliau menjadi seorang panutan, seorang teladan, seorang yang benar-benar menjadi inspirasi di tempatnya dan menjadi motivasi untuk semua ya sahabat. Nah, termasuk untuk saya, Zaid Al-Hasan adalah salah satu yang bisa disebutkan panutan, menjadi motivasi, dan saya terapkan untuk hutang. Alhamdulillah sahabat, menjadi wasilah bisa menuntaskan dari hutang. Dan sholawat an-nasiyah ini sholawat yang sangat mudah, sangat ringan, tetapi Masya Allah ketika satu kali 3 hal. Sementara itu ya sahabat, siapa saja yang membaca sholawat 1 kali maka Allah akan berikan 10 rahmat. Nah, diangkat 10 derajat dan dihapuskan 10 keburukan. Ini di sholawat 7 kata atau sholawat an-nasiyah. Masya Allah, di samping harta, keturunan, pasangan, umur kita dimudahkan. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan. Kisah Zaid Al-Hasan ini, ayo kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya doakan kita sukses dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.